Nah, jadi kita sampai di chapter 11 buku Sklar ini ya. Dan bukunya memang agak apa tua ya. Tapi Bapak Ibu yang ambil kuliah jaringan internet dan telekomunikasi mungkin melihat versi yang lebih modern sedikit dari perbincangan di buku Sklar ini ya. Tapi teknologinya ya masih hidup sampai sekarang ya. Ini saya tunjukkan kulit dari buku Sklar chapter 11. Kita topiknya multiplexing and multiple access ya. Dan di buku Sklar ini kalau Bapak Ibu perhatikan selalu ada gambar ini ya. Semacam apa jalur komunikasi digital modern dari penerima di bagian atas ini ya, dari information source lewat transmisi channel terus sampai di penerima gitu ya. Dan ini setiap rantai ini ada komponen-komponennya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di apa kalau di pengirim ada kotak tertentu, di penerima ada bayangannya tuh yang memproses sebaliknya sehingga bisa menghasilkan sinyalnya balik. Misalnya kalau di transmitter ada source encoding ya, ini sebenarnya buat kompresi ya. Maka di receiver nanti ada source decoding dan urutannya juga pencerminan ya. Jadi kalau yang paling ujung ini source encode dari format dikompresi dulu, nanti sebelum jadi sinyal format digital lagi untuk keluar informasinya ini didekompres lagi gitu ya. Jadi kalau enkripsi lawannya dekripsi, channel encoding lawannya channel decoding ya. Ini yang buat error correction, error detection. Lalu kalau ada multiplexing lawannya demultiplexing. Terus chapter kita adalah tentang multiple access yang sebelum ditransmisikan ke channel lalu di penerima ada yang memproses multiple access itu juga gitu ya. Dan multiple access itu menjadi bagian yang penting ya dari telekomunikasi digital modern karena terutama yang terkait dengan komunikasi nirkabel ya, jadi sangat penting. Soalnya nah, eh, frekuensi spektrum yang buat radio itu terbatas ya. Dan kalau habis nggak bisa diperbarui begitu ya. Sehingga benar-benar harus diatur ya bagaimana cara setiap device itu mengakses ke udara supaya nggak mengganggu ya. Kalau ada gangguan yang dahsyat yang menghancurkan seluruh tulang punggung komunikasi wireless, kita nggak bisa membayangkan ya seberapa parah itu terjadinya ya. Eh, Hal-hal semacam itu bisa terjadi dan sudah juga terjadi kalau terjadi bencana ya. Misalnya kalau gempa bumi atau apa, terus banyak BTS yang jadi offline ya, karena apa gardu listrik juga mungkin terganggu gitu ya. Wah, bisa shutdown ya satu kota begitu misalnya ya. Nah itu kita zaman modern sekarang udah nggak bisa membayangkan lagi bahwa HP kita itu nggak jalan ya seberapa chaos ya kehidupan sosial itu gitu ya. Bencana lain yang buatan manusia yang bisa terjadi kalau ada bom atom atau bom nuklir ya, karena gelombang elektromagnetiknya pasti akan menghancurkan seluruh komunikasi radio kita ya. Nah, tapi sehingga kita bisa bayangkan ya akses ke udara itu bukan cuman ke kabel ya, jadi sangat vital. Dan yang itu yang menghantarkan kita dari zaman 2G yang mulai bisa digital ya ke dalam zaman 3G yang multimedia dan audiovisual ke dalam zaman 4G di mana kita tuh Netflix, YouTube dengan sangat tenang ya lewat bandwidth radio 4G kita dengan nyaman begitu ya. Padahal di dekade-dekade sebelumnya hal semacam itu nggak terbayangkan ya bisa bisa dilakukan. Sekarang kita udah kayak tidak bisa hidup lagi tanpa itu ya karena eh, handphone kita itu semacam apa? Ada yang bilang itu semacam dot raksasa ya buat bayi besar yang semacam kita ini gitu ya. Jadi kalau kita itu anxiety, resah atau apa ngelihat HP langsung tenang ya. Jadi apa kita itu udah punya ketergantungan yang besar kayak bayi tergantung sama dotnya gitu ya. Nah, dan perkembangan telekomunikasi yang semacam itu ya di drive salah satunya ya oleh perkembangan teknologi multiple access ya.
Jadi di buku Sklar ini masih ada gambar-gambar yang cukup kuno ya, bahwa zaman dulu ini kabel telepon ini termasuk bagian dari gimana kita melakukan multiplexing ya, karena eh, sinyal atau data dari setiap rumah harus digabungkan menjadi apa informasi yang berasal dari satu kota yang harus ditransfer ke kota lain dan seterusnya. Jadi idenya cuman di awal bagaimana menggabungkan stream informasi yang berbeda menjadi satu pipa yang besar ya. Itu istilahnya multiplexing ya. Nah, itu caranya bisa pakai frekuensi yang berbeda-beda. Ini biasanya zaman analog ya. Zaman analog kita tuh agak kesulitan membagi informasi atau data di dalam time slot yang kecil-kecil karena itu butuh digitalisasi ya. Jadi yang kita bisa lakukan biasanya bikin filter, frekuensinya kita batasin, lalu stream informasi tertentu atau untuk user tertentu di frekuensi tertentu aja supaya nggak mengganggu frekuensi yang lain ya. Jadi frequency division multiplexing dan FDMA itu bagian penting dari teknologi komunikasi analog ya. Itu 1G itu kalau Bapak Ibu membayangkan telekomunikasi mobile wireless begitu ya. Lalu ini ada gambar-gambar komunikasi radio ya, karena kita yang di sinyal yang di baseband ini yang sampai 2000 atau 3000 Hz saja yang bisa ditangkap telinga harus kita mixing istilahnya ya. Eh, kita apa istilahnya memang mixer ya, tapi yang dilakukan sebenarnya perkalian ya dengan sinyal carrier tertentu sehingga dia masuk ke frekuensi tinggi ya. Buat Bapak Ibu yang udah belajar sinyal sistem itu paham ya bahwa perkalian di time domain jadi konvolusi di frekuensi domain sehingga kalau dikalikan dengan sinyal cosinus yang punya frekuensi F0 tertentu carriernya ini maka sama juga di frekuensi itu dikonvolusi dengan sinyal delta yang ada di frekuensi ini ya sehingga spektrumnya yang di frekuensi nol ini pindah ke tempat delta frekuensi carriernya gitu ya. Lalu kita bisa punya pilihan juga misalnya mau cuman sebelah aja karena ini ada bagian frekuensi lower sideband sama upper sideband ini kontennya sama sebenarnya. Jadi kalau kita pakai sebelah doang keseluruhan sinyal kita juga udah bisa kita rekonstruksi ulang gitu ya sinyal transmisinya gitu. Sehingga ini lebih menghemat bandwidth lagi ya kalau kita cuma pakai sebelah ya. Jadi sejauh telekomunikasi radio itu bisa kita lakukan, kita langsung tergantung sama rangkaian mixer ini ya. Dan yang paling klasik dibilangnya adalah eh, heterodyne mixer ya. Jadi ini masih istilahnya sekarang itu heterodyning atau mixing gitu ya. Zaman software radio kayak sekarang banyak teknik-teknik mixing ini ya. Biasanya kalau mixing ini dilakukan dua tahap ya dari frekuensi rendah ke frekuensi IF ya, frekuensi middle frekuensi baru ke frekuensi yang paling tinggi frekuensi pancarnya ya. Misalnya kalau 4G di sekitar 2 GHz gitu ya. Biasanya kalau langsung dari nol pindah ke 2 GHz terlalu berat mixingnya jadi kadang-kadang pakai frekuensi antara ya di modem atau di gadgetnya. Tapi karena zaman sekarang rangkaian-rangkaian elektronik itu chip-chipnya lebih hebat, jadi bisa aja ya langsung dari frekuensi nol namanya direct direct mixing gitu ya ke frekuensi tinggi atau sebaliknya begitu ya. Tapi yang klasik namanya heterodyning ini pakai frekuensi antara ya. Nah, cuma ide atau problem yang dibahas di chapter 11 ini adalah persoalan bagaimana kalau saya punya stream yang berbeda, informasi itu digabung jadi satu, itu istilahnya multiplexing ya. Eh, Proses yang demikian dan proses membelah lagi dari satu stream menjadi berbagai stream yang harusnya sampai ke user yang berbeda itu namanya demultiplexing. Yang paling sederhana pakai frekuensi. Ya karena untuk sistem analog itu yang bisa dilakukan. Begitu udah bisa digital, maka kita punya pilihan-pilihan ya, yang lain gitu ya. Tapi baik dari satelit maupun dari telepon kabel di awalnya kita tuh punyanya frequency division multiple access saja ya atau frequency division multiplexing. Kalau menggabungkan stream informasi itu multiplexing. Kalau berbagai user akses ke kabel yang sama atau medium yang sama itu istilahnya multiple access ya karena mengatur akses dari user yang berbeda-beda ya. Kalau buat Bapak Ibu yang ngambil jaringan internet dan telekomunikasi,
mungkin mengingat di buku yang lain, buku Garcia ya, persoalan yang dibahas di chapter 11 ini itu dibahasnya di chapter awal ya, chapter 3 karena termasuk ke dalam eh, teknologi yang muncul di physical layer dari jaringan komunikasi yang sudah melibatkan internet ya. Jaringan komunikasi yang melibatkan internet itu di layer-layer atas itu udah eh, termasuk teknologi-teknologi yang mengatur routing ya, TCP/IP, transport control, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, buku Sklar ini tuh di zaman yang tepat sebelum internet itu booming ya. Jadi dia fokus lebih ke arah physical layer-nya saja, sehingga problem multiple access ini ditaruhnya agak belakang ya di chapter 11. Sedangkan di awal itu seperti yang Bapak Ibu udah alami juga di ujian lisan, itu teknik-teknik detection ya, modulasi, demodulasi, teknik-teknik seperti apa, channel coding gitu ya, itu yang lebih dasar untuk physical layer ya. Jadi multiple access itu sebenarnya agak perkembangannya agak lebih di belakangnya, terutama habis zaman 3G ke belakang jadi lebih penting ya. Dan buku Sklar ini tuh terbitnya pas lagi mau launching 3G, mau internet jadi booming karena internet yang tadinya ada di komputer sekarang jadi ada di tangan kita, begitu ya. Nah, sehingga eh, Bapak Ibu bisa melihat juga semacam evolusi apa ilmu sistem komunikasi digital ini ya di dalam susunan chapter dari penulis-penulisnya ini ya. Saya tuh nggak beralih ke buku yang lainnya karena buku komunikasi digital yang cukup mudah dipahami, nggak terlalu matematis, tapi yang tidak menggampangkan matematikanya. Salah satunya buku Sklar ini sih. Jadi saya keep aja. At least Bapak Ibu kalau pernah baca sekali, nanti baca buku yang lebih mudah, lebih bisa. Kalau mau beralih ke buku yang lebih berat ya matematikanya, misalnya bukunya Oppenheim atau apa buat mahasiswa S3, nanti juga punya semacam apa pijakan yang lebih solid sebelumnya sehingga lebih bisa apa updating ke buku yang lebih sulit gitu ya. Nah, begitu zaman kita berubah jadi digital ya, maka kita jadi bisa melakukan quantization, sampling dan lain sebagainya dengan lebih baik ya. Pilihan kita untuk multiplexing dan multiple access jadi tambah ya. Kita bisa punya time division multiplexing ini ya. Jadi informasi itu dibagi-bagi ke dalam time slot kecil ya. Sistem 2G itu GSM ya. Secara terkenal adalah sistem TDMA ya, Time Division Multiple Access ya. Karena setiap user tuh dapat time slot tersendiri untuk akses ke udara begitu ya. Dan itu baru bisa dilakukan begitu sistem komunikasi kita jadi digital. Kalau analog terlalu sulit begitu ya. Nah lalu juga komunikasi satelit juga berubah ya. Tadinya analog pakainya cuman bisa FDMA, terus udah mulai bisa time slotting ya. Sehingga kalau Bapak Ibu yang belajar buku Garcia juga ingat mungkin diskusi tentang teknologi Aloha ya. Tadinya Aloha itu yang apa untuk ini ya komunikasi satelit, tapi satelitnya itu hanya apa eh pokoknya transmit begitu ya. Ini Aloha juga menjadi bagian di bukunya Sklar ya. Pokoknya transmit kalau nanti tabrakan ya datanya collision terus acknowledgement dari data itu nggak diterima, maka dia back off lalu berusaha transmit ulang gitu ya. Jadi itu model apa istilahnya random access ya karena saya tuh nggak butuh frekuensi yang terus-menerus disediakan untuk saya sebagai user ya. Kalau FDMA seperti itu atau time slot yang terus-menerus tersedia itu TDMA kayak gitu. Aloha itu kalau data itu lebih sporadis ya. Misalnya kalau komunikasi satelit tapi dia cuman butuh untuk transmisi data sensor yang kecil dari pertambangan atau dari hutan atau perkebunan gitu ya. Dan data itu muncul sekali-sekali ya. Maka yang lebih cocok ya adalah model multiple access yang model Aloha itu ya karena nggak membebani apa bandwidth secara terus-menerus ya. Seperti misalnya orang bertelepon ya. Dan ini menjadi
cikal bakal dari pola berpikir akses ke medium yang mirip internet ya, karena internet itu lebih lebih bursty ya, lebih random access daripada stream yang terus-menerus ada informasi seperti kalau orang bertelepon. Ya, jadi perbedaan antara paket network, paket switching dan circuit switching itu terjadi di situ juga gitu ya. Jadi kalau yang klasik FDMA, TDMA, CDMA itu circuit switching. Kalau yang paket switching mulainya itu dari Aloha gitu. Nah, tapi Aloha yang di awal itu dia nggak bisa time slotting ya. Jadi apa throughputnya itu cukup rendah. Kalau Bapak Ibu lihat di buku Sklar, ada penurunan throughputnya, maksimum throughputnya itu hanya 18%. Ya, jadi apa throughput untuk metode akses yang seperti Aloha itu bisa diturunkan secara analitis ya, dengan mengasumsikan traffic itu punya sebaran tertentu yang terdistribusi berdasarkan distribusi Poisson gitu ya. Dan kalau kita apa hitung ya dengan asumsi itu, terus kita lihat ya dengan Poisson distribution ini, kita hitung bahwa transmisi yang berhasil itu adalah kalau tidak terjadi collision, artinya probabilitasnya tidak ada dua user yang transmisi bersamaan ya, melainkan terpisah. Kalau collision udah pasti datanya nggak nyampe gitu ya. Jadi kalau kita hitung saja probabilitasnya itu ya dari rumus gitu ya, nanti kita bisa dapat kurva analitis ini ya. Jadi yang pure Aloha ini yang tanpa time slotting itu hanya 18% throughputnya, karena kita bisa bayangkan kalau makin banyak yang transmit ya, traffic itu naik, lama-lama collision itu makin tinggi, dan kalau macetnya makin parah ya berhenti. Ya artinya throughputnya nol ya. Semua orang transmit tapi nggak ada yang terima ya. Itu macet parah ya. Eh, nah, kalau kita bisa time slotting ya, itu kalau begitu sistem kita berubah jadi sistem digital, kalau kita time slotting, maka waktu transmit itu jadi terbatas ya, harus menunggu time slotnya. Sehingga probabilitas untuk terjadi apa collision itu ya, tadinya lebih lebih bebas ya, karena paketnya bisa saling berhimpit pada saat yang apa eh, T minus apa panjang data sama sampai T plus panjang data gitu ya. Sekarang yang minus udah nggak bisa, karena semua user itu harus tunggu sampai time slotnya sampai, karena semua disinkronisasi ya baru dia boleh transmit ya. Jadi probabilitas untuk apa collision itu turun dua kali lipat ya, sehingga throughputnya bisa naik dua kali lipat ya, kurang lebih logikanya seperti itu sih ya. Sehingga slotted Aloha itu padahal mekanismenya sederhana ya, cuma dikasih time slotting tapi throughputnya bisa naik dua kali lipat ya. Tapi dua kali lipat tuh cuma 37% sih, jadi masih cukup kecil juga ya teknik-teknik ini. Padahal teknik-teknik ini yang membawa kita ke era zaman satelit ya, dan Indonesia termasuk yang negara yang sangat awal punya punya satelit ya. Karena kalau kita lihat aja beritanya ya, satelit Palapa itu ya, kalau kita lihat di apa di googling gitu aja ya, nanti apa AI-nya Google itu jawab ya bahwa satelit Palapa itu milik Indonesia, itu diluncurkan pertama kali 8 Juli 1976. Ya, jadi sangat early ya, dan mungkin jauh lebih tua dari Bapak Ibu mahasiswa yang di sini begitu ya, karena dari sejak zaman dulu Indonesia yang negara kepulauan itu nggak punya alternatif gampang untuk komunikasi antar pulau ya. Mau tarik kabel kan zaman dulu nggak sanggup ya, tarik kabel laut kayak kabel fiber optik zaman sekarang gitu ya. Dan nggak sanggup juga ya kalau Telkom itu menanam apa BTS ke semua pulau yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi mau nggak mau kita pakai satelit, karena butuh ya telekomunikasi, paling tidak televisi pada saat itu untuk pemerintah pusat itu bisa melakukan menyebarkan informasi ya, atau ada yang bilang kalau zaman Soeharto itu indoktrinasi ya ke seluruh Indonesia begitu ya. Karena itulah juga yang apa
menjamin bisa ada persatuan sih. Kalau enggak ya nanti kita perang ya antar pulau begitu ya. Nah, makanya sebenarnya teknologi komunikasi itu baik dari yang zaman analog sampai yang zaman digital itu lahirnya mungkin apa termasuk yang mendewasakan Indonesia itu karena tanpa itu kita langsung nggak punya alternatif komunikasi yang mumpuni ya untuk seluruh kebutuhan kita gitu ya. Nah, mungkin saya di buku Sklar sih ada gambar-gambar ya kalau Bapak Ibu perlu yang lebih detail ya. Tapi di lecture notes saya berusaha lebih ringkas ya menyajikan secara cepat ya berbagai diskusi tentang multiple access dan multiplexing. Kalau butuh semacam gambar-gambarnya mungkin bisa di apa di refer ke buku Sklarnya langsung ya. Jadi kembali multiplexing adalah bagaimana menyatukan beberapa jalur informasi menjadi satu jalur, lawannya demultiplexing. Kalau multiple access adalah bagaimana beberapa user sekaligus mengakses ke medium yang sama supaya tidak saling mengganggu dan apa data itu bisa teratur ya. Yang klasik adalah FDMA dan TDMA. Lalu begitu muncul zaman 3G ya, yang jadi ngetren waktu zaman itu adalah CDMA. Ini saya tulis ya satu paragraf bahwa yang mendorong orang-orang di awal yang mengadopsi CDMA, CDMA tadinya teknologi militer Amerika ya. Tapi di berbagai negara yang lain termasuk di Eropa, di Jepang, di China itu mengembangkan juga ya apa versi-versi teknologi CDMA yang atau juga dikenal dengan spread spectrum ya karena spektrum dari sinyalnya itu di apa dikalikan dengan kode CDMA ini ya sehingga terspread ya sehingga jauh lebih besar daripada bandwidth informasinya sendiri ya. Sehingga kalau bandwidth itu besar ya, sebenarnya militer itu butuh sistem yang zaman dulu itu sulit di jamming ya dan kalaupun dipaksa di jam sinyalnya masih bisa lewat ya. Jadi CDMA itu sebenarnya dibuat untuk kebutuhan itu gitu ya. Nah, lalu teknologi sipil itu berpikir kalau teknologi semacam CDMA ini atau variannya disebutnya frekuensi hopping ya. Frekuensi hopping ini memakai frekuensi yang luas juga tapi melompat-lompat ya. Jadi dia narrow bandwidth tapi dia lompat-lompat di range frekuensi yang lebar sehingga secara total dia menduduki bandwidth yang cukup besar ya sehingga digolongkan juga menjadi spread spectrum ya. Kalau yang CDMA ini yang direct spread itu sinyalnya dikalikan langsung sama kode spreading yang frekuensinya jauh lebih besar sehingga hasil perkalian itu informasi totalnya menempati bandwidth yang jauh lebih besar. Nah, kalau bandwidth itu jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh sinyal informasinya ya, maka jammer biasanya butuh power yang gede ya supaya ngalahin sistem komunikasinya, maka dia biasanya lebih terkonsentrasi di bandwidth tertentu yang dia mau jam. Tapi kalau kita pakai spread spectrum ya, jammer itu sulit ngejam kita karena powernya harus gede, terus bandwidthnya harus besar juga ya. Atau kalau versi yang frekuensi hopping, waktu di jam, eh sinyal yang frekuensi hoppingnya lompat-lompat ya. Jadi kalau dia lompat-lompat terus yang jammernya cuma di satu frekuensi tertentu diam, nanti ada sebagian dari frekuensi yang melompat itu yang lewat juga ke receiver ya. Sehingga dengan demikian bisa dibilang sistem yang spread spectrum itu tahan terhadap jamming ya. Tapi nanti kita lihat lagi di chapter 12 ya. Cuma saya mau memberi catatan di lecture note saya bahwa motivasi awal orang menggunakan sistem-sistem yang spread spectrum itu ya, yang menjadi ciri khasnya 3G ya, adalah motivasinya dimulai dari sistem militer itu yang tadinya untuk menghindari jamming. Tapi dipikirkan orang waktu itu mungkin dia bisa menghindari gangguan-gangguan yang sering terjadi juga di channel komunikasi mobile wireless karena kita butuh bandwidth yang tinggi untuk bisa berkomunikasi audiovisual atau multimedia begitu ya sehingga gangguan di channel komunikasi wireless itu harus bisa dikuasai dan waktu itu harapannya orang-orang sistem-sistem spektrum itu yang bisa melakukan gitu ya. Pada kenyataannya
nggak terlalu berhasil ya sehingga sistem 3G itu dengan cepat berlalu ya digantikan oleh 4G yang 4G basically bertahan sampai sekarang ya udah 10 tahun lebih ya sebenarnya harusnya udah zaman 5G tapi 5G-nya kurang gitu laku ya kurang bisa dijual karena kebanyakan orang udah cukup puas dengan 4G ya biasanya mungkin yang butuh 5G corporate ya atau aplikasi yang sangat khusus gitu ya yang digembar-gemborkan misalnya adalah untuk operasi di rumah sakit jarak jauh atau apa gitu ya sehingga harus butuh delay yang rendah, latensi rendah dan komunikasi bandwidth tinggi ya karena audio visual resolusi tinggi yang harus dilewatkan di sistem komunikasinya gitu ya. Tapi kan masalahnya aplikasi-aplikasi spesifik yang semacam itu tidak untuk konsumsi massa yang besar ya. Jadi eh, mungkin kurang menguntungkan ya untuk provider-providernya akhirnya nggak bisa terlalu booming ya. Jadi kita dengan kata lain mungkin rada stuck ya di zaman 4G gitu ya. Nah, tapi kita mewarisi tradisi ininya ya, teknologinya. Jadi ada teknologi first G itu FDMA, 2G TDMA, dan 3G ini CDMA gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan CDMA itu lengser ya? Ini saya tulis juga satu paragraf bahwa ternyata CDMA itu banyak terkena multiple access interference. Artinya kalau semakin banyak user, sifat codingnya itu yang tadinya ortogonal jadi rusak ya, sehingga antar user itu sinyalnya saling interferensi. Jadi dengan demikian kualitas transmisi itu makin banyak user makin terganggu, makin interferensi, dan itu nggak disukai ya. Artinya dengan kata lain, untuk mengatasi interferensi itu perlu harga yang lebih mahal ya. Misalnya pakai gadget yang lebih rumit dengan metode receiver yang computationally itu lebih costly gitu ya. Akhirnya nggak disukai gitu ya. Karena lebih gampang pakai 4G aja. Pakai 4G tekniknya jauh lebih sederhana karena melakukan equalization itu di frekuensi domainnya dengan fast Fourier transform itu bisa dengan cepat dibuat zaman sekarang ini sehingga akhirnya kalau kita bisa melakukan equalization ya, mengalahkan apa multi-path channel itu channel impulse response yang ada di media itu ya dengan cukup efektif, maka ya sudah ya saya nggak perlu teknik-teknik spread spectrum yang semacam ini ya untuk ngalahin channel saya gitu ya, cukup melakukan equalization di frekuensi domain saja. Karena kita tahu bahwa kalau konvolusi di time domain di frekuensi domain jadi perkalian sehingga membalikannya tinggal pembagian biasa aja begitu ya. Nah, itu yang menginspirasi teknologi 4G sehingga teknologi 4G itu berbasis fast Fourier transform sampai sekarang gitu. Nah, ini ada gambar yang cukup klasik ya, menggambarkan FDMA, TDMA dan CDMA ya. Dan di apa? Di dalam zaman kemasan 3G ya, sistem CDMA ini digambarkan sebagai oh kita nggak perlu membagi-bagi frekuensi dan membagi-bagi waktu sehingga kita bisa transmit secara bersamaan di semua frekuensi secara sama karena sinyal kita bisa kita bedakan berdasarkan codingannya gitu ya. Nah ini apa logika bahwa sinyal itu bisa kita bedakan berdasarkan codingan ini sebenarnya masih juga kita pakai tapi konteksnya berbeda zaman sekarang yaitu untuk multiple input multiple output ya yaitu sistem yang punya banyak antena transmit dan banyak antena receive ya. Jadi kalau ada multiple antena transmit dan multiple antena receive, biasanya untuk membedakan transmisi ya antara setiap antena itu kalau saya punya 2 kali 2 antena maka saya punya 4 jalur sebenarnya di komunikasi wireless saya. Kalau saya punya 4 antena kali 4 antena saya punya 16 jalur gitu ya. Kalau saya sediakan coding yang khusus, saya punya ketahanan terhadap error jauh lebih tinggi ya karena kalau jalur yang satu kena error, jalur yang lain bisa selamat ya terus apa datanya bisa bisa apa tetap dinikmati ya. Atau kalau saya mau membedakan komunikasi antar antena itu saya transmit informasi yang berbeda ya sehingga kecepatan bitrate saya itu bisa berkali-kali lipat dibandingkan saya cuma satu antena sama satu antena ya. Jadi logika coding semacam itu sebenarnya masih jalan ya, tapi tidak untuk multiple access ya, melainkan untuk multiple antena system begitu ya. Nah itu mungkin lebih advance daripada apa target materi kuliah kita ya, tapi saya pengen cerita aja ya bahwa teknik-teknik
coding atau apa itu nggak pernah benar-benar mati, tapi mungkin bangkit lagi dengan aplikasi yang berbeda ya. Jadi mungkin tetap menguntungkan untuk tahu bahwa kita secara mendasar punya ya teknologi yang semacam itu. Ya. Lalu kalau Bapak Ibu belajar jaringan internet dan telekomunikasi ya, Bapak Ibu juga tahu bahwa selain metode yang FDMA, TDMA, CDMA itu ya yang Aloha ini yang tadi kita lihat throughputnya terlalu buruk ya. Ya untuk pure Aloha cuma 18%, untuk slotted Aloha cuma 37%. Tapi basis teknologi yang semacam ini yang random access ini berkembang. Ya berkembangnya menjadi sistem yang sangat penting untuk internet kita, yaitu yang disebut Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection ya, CSMA-CD. Ini kabel Ethernet kita yang colok ke komputer yang untuk komunikasi internet, basically memakai multiple access CSMA-CD ya. Jadi CSMA ini Carrier Sense Multiple Access ini bedanya dengan Aloha apa? Bedanya adalah sebelum dia transmit gitu aja dan ada kemungkinan tabrakan ya collision di channel, dia melakukan carrier sensing dulu. Jadi dia jauh lebih sopan ya. Jadi dia dengar dulu ke channel ada nggak stasiun lainnya lagi transmit. Kalau dia dengar dia langsung back off. Ya dia langsung apa Sorry mengenerate. Pak Ihan, mau Ya, tanya. iya. Jadi Aloha itu apa sih, Pak? Aloha, si Aloha ini. Aloha Itu itu posisi multiple access Bu. Jadi dia metode oh dia masuk multiple akses. Oke, betul, oke. tapi dia multiple access yang random access ya, bukan yang apa continue seperti FDMA, TDMA, CDMA. Jadi dia kalau ada paket dia baru transmit. Jadi dia random. Dipakainya di awal buat satelit ya. Jadi kalau modem satelitnya pas terima paket terus harus transmit misalnya dari sensor atau apa dia transmit. Terus kalau dia sial karena dia nggak melakukan carrier sense ya, dia tabrakan paketnya. Sehingga kalau modemnya itu merasa bahwa loh kok paket saya nggak di acknowledge ya sama receiver di sebelah sana. Dia tuh tahu bahwa oh ini udah terjadi tabrakan. Terus kalau dia berusaha transmit lagi langsung pada saat itu dia akan tabrakan lagi karena berarti modem yang lain yang transmit pada saat yang bersamaan kan nge-sense juga dia nggak terima acknowledgement-nya dia berusaha transmit lagi jadi akan tabrakan terus. Sehingga semua metode Aloha itu ada metode random back off-nya. Jadi kalau dia nge-sense bahwa oh ini tabrakan nih nggak terima nih paketnya dia mengenerate random number untuk menentukan dia nunggunya berapa lama. Jadi kalau setiap modem itu generate random number terus karena random terus beda-beda waktu tunggunya, probabilitas untuk tabrakan lagi jadi turun gitu. Tapi kalau trafficnya sangat banyak lama-lama dia tabrakan lagi ya. Sehingga apa kalau kita lihat throughputnya sangat rendah itu 18% kalau yang untuk pure, kalau yang untuk slotted Aloha 37%. Nah, Aloha itu nanti berkembang jadi multiple access yang untuk internet ya, yang CSMA CD itu dia selain langsung transmit, dia melakukan carrier sensing dulu ya. Makanya namanya CSMA. Jadi bukan kayak Aloha yang pokoknya transmit kalau tabrakan dia mundur terus berusaha nunggu dengan waktu yang random supaya transmit lagi ya. Itu menguntungkan karena luar biasa sederhana. Tapi kalau kayak gitu kan throughputnya rendah. Nah, CSMA ini daripada langsung transmit terus tabrakan dia denger dulu ke channel. Oh, ada orang lain nggak? Kalau nggak dia baru transmit. Tapi kan kalau dia lihat kosong nanti ada user lain juga mungkin mendengar kekosongan yang sama berusaha transmit juga ya. Jadi kalau sampai collision dia random back off juga. Dan kalau ininya jalan di kabel ya, CSMA CD kebetulan jalannya di kabel karena didesain untuk kabel Ethernet ya, internet yang jalan di kabel. Kalau dia lagi transmit, kalau di kabel itu kan kabel transmit sama kabel receive itu beda ya. Jadi kalau pas dia lagi transmit di kabel receive-nya dia denger ada yang lain lagi transmit juga. Dia tahu pada saat itu juga bahwa itu ada collision, dia bisa collision detection. Nah, kalau dia mendetek collision, dia akan mentransmit sinyal jamming ya sehingga semua komputer atau device yang connect ke jaringan yang sama itu tahu bahwa kita lagi collision ini ya karena ada sinyal jamming ini terus semua orang berhenti karena kalau collision terus semua orang maksa untuk transmit
tetap nggak ada yang bisa denger sih. Tetap nanti paketnya rusak ya, sehingga dengan di jamming dan semua orang berhenti, terus semua orang mulai lagi dari awal ya, bandwidth itu jadi lebih bisa dipreservasi begitu ya, lebih hemat gitu ya. Nah, jadi CSMA CD ini sebenarnya berkembang dari Aloha ya, masih random access juga, masih transmit kalau pas ada paket aja ya. Tapi dilengkapi dengan carrier sense, terus dilengkapi juga dengan collision detection. Jadi secara umum CSMA CD itu jauh lebih baik daripada Aloha ya. Kalau delay di mediumnya itu rendah, dia bisa sangat tinggi throughputnya begitu ya. Tapi kalau Aloha nggak bisa. Apapun yang terjadi ya dia cuman 18%, kalau slotted Aloha bisa 37% gitu ya. Nah, jadi chapter 11 dari buku Sklar ini menyajikan kepada kita terutama bagaimana sistem-sistem komunikasi digital itu kalau harus sharing medium, akses ke mediumnya itu ada aturannya ya, dan kita punya berbagai pilihan ya. Ada FDMA, TDMA, CDMA, itu 1G, 2G, 3G ya sistem mobile wireless kita. Terus ada yang model kayak Aloha, itu yang lebih cocok dengan paket yang random seperti di internet ya. Tapi awalnya di Aloha itu untuk komunikasi satelit ya. Secara sejarah dia dimulainya di Hawaii ya, makanya namanya Aloha ya. Kemungkinan karena kepulauan seperti Hawaii itu juga harus mengandalkan komunikasi satelit ya di zaman zaman perang ya, karena Hawaii itu kan termasuk yang dibom ya oleh oleh Jepang begitu ya, dan menjadi semacam daerah perebutan juga ya, karena apa dari Asia itu kalau mau nyerang Amerika ya lewat lewat Hawaii gitu ya, sehingga apa komunikasi di dalam zaman perang itu sangat vital ya. Siapa yang menguasai komunikasi yang lebih canggih ada lebih besar kemungkinannya untuk menang perang ya. Dari zaman Perang Dunia Kedua sampai zaman sekarang mungkin tetap begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya kalau Amerika itu jadi jahat ya, terus seluruh internet itu dikuasai Amerika ya. Notabene sekarang big tech itu kan ada di Amerika semua ya, Google, Facebook, Amazon gitu ya, Apple gitu ya. Jadi yang besar-besar itu mesinnya ada di sana. GPS kita yang kita pakai itu juga teknologi Amerika ya. Eropa punya GPS-nya sendiri, China punya ya karena berusaha melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Amerika ya. Tapi kalau Amerika kapan-kapan jadi jahat ya, terus seluruh komunikasi kita dimatikan ya, maka itu nggak ada cara tuh buat yang lain untuk menang ya menghadapi raksasa yang semacam Amerika ya. Mungkin sekarang ini Amerika udah separuh jahat sih ya karena masang tarif kemana-mana ya, seolah-olah nggak peduli temen atau lawan, pokoknya sekarang Amerika hanya hidup untuk Amerika saja, kan slogan kampanye politiknya seperti itu ya, Make America Great Again gitu ya kalau dengerin Donald Trump dan apa kelompok-kelompok pendukungnya begitu ya. Jadi semua orang agak takut ya, tapi mungkin baru sampai level perdagangan dan ekonomi sehancur apa ya kalau diobrak-abrik sama Amerika, dan terutama Amerika itu gajah ya, eh, ukuran ekonomi yang terbesar dunia. Yang kedua China ya, makanya permusuhan yang paling keras ya antara Amerika sama China jadinya ya. Dan terus Indonesia ada di tengah-tengah itu, terpaksa apa memilih untuk tidak memihak ya, tapi mungkin betapa sulitnya ya menavigasi persoalan geopolitik yang jadi semakin rumit zaman sekarang ya. Nah, tapi kalau itu sampai jadi berubah menjadi semacam kelas senjata ya, maka teknologi telekomunikasi itu menjadi semacam kunci ya untuk kemenangan dan semacam penentu ya, di dalam sejarah umat manusia selalu sering seperti itu terjadi ya. Kita harus berdoa kuat-kuat bahwa dunia kita akan terus bisa ada perdamaian ya, karena bahwa kalau ada bad actors terus apa cukup satu atau dua yang berperang dan gajah-gajah, seluruh dunia bisa suffer berkepanjangan gitu ya. Nah, eh, kita sampai di sini malam ini. Kalau Bapak Ibu butuh baca lagi lebih detail, bisa baca chapter 11 ya. Paling tidak untuk ujian lisan dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan dasar ya. Apa itu multiplexing, apa itu multiple access,
varian-varian yang kita miliki seperti apa ya, paling tidak sampai zaman 3G ya, keuntungan kerugiannya seperti apa, itu apa pertanyaan-pertanyaan standar ya untuk ujian lisan nanti yang untuk UAS ya. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak, saya nanya lagi tentang Aloha. Tadi kenapa dia efisiensinya nggak bisa sampai 100%? Kenapa harus matok 18 sama 37 itu tadi, Pak? Itu dihitung secara rumus. Jadi kalau ada trafficnya itu diasumsikan ya terdistribusi secara probabilitas secara Poisson eh, distribution begitu ya. Terus kita bisa punya asumsi eh, trafficnya itu seberapa berat loadnya, seberapa sering muncul, dan seiring dengan itu collisionnya juga bertambah berat begitu ya. Nah, kalau kita hitung rumusnya itu di Sklar sama di lecture note saya tulis beberapa yang penting. Kita hitung secara analitis ya berdasarkan rumus saja, kita bisa dapat bahwa maksimum itu 18% tuh. Jadi itu secara rumus aja kalau kita hitung dengan distribusi matematika tertentu ya. Artinya pada prakteknya kalau kita menghitung ketidakefisienan dari channel, medium, sistem elektronik kita dan sebagainya mungkin lebih rendah lagi ya. Tapi itu maksimum ideal dengan matematika tertentu yang kita asumsikan 18%. Karena dia terlampau sederhana sih. Artinya kalau Aloha itu transmit ke udara begitu aja ya, tanpa dia berusaha carrier sense, paling sedikit ya, berusaha denger dulu di medium ada yang transmit atau enggak. Kalau makin banyak usernya, probabilitas bahwa dua user transmit pada waktu yang sama kan jadi lebih tinggi. Begitu dia collision, terus dia apa? Memang dia random back off, tapi kalau banyak banget yang berusaha transmit di waktu yang sama, dua doang yang random back off, yang lain maksa gitu ya. Terus baru tahu collisionnya belakangan, terus random back off juga, terus gantian random back off, tapi gantian juga berusaha transmit rebutan bandwidth gitu ya. Lama-lama nggak ada yang bisa lewat. Sama kayak jalanan tol ya, tapi trafficnya terlalu banyak, lama-lama stuck terus diem. Karena nggak ada outletnya sama sekali, tabrakan melulu begitu ya, sehingga kalau dilihat grafik throughputnya itu kita bisa lihat tendensi itu tuh, dan itu dihitungnya pakai pakai rumus ya, jadi bukan bukan apa diukur, melainkan ini rumus analitis ya, bahwa kalau trafficnya rendah ya, ini loadnya misalnya 0,01 ya, asumsinya rendah, dia kalau kita naikin total trafficnya dia naik, tapi maksimumnya ini sebelum dia ngedown lagi karena terlalu banyak tabrakan ini cuma 18%. Jadi sangat tidak efisien gitu ya. Karena kemungkinan tabrakannya terlalu besar. Kalau kita pakai time slotting, kemungkinan tabrakannya itu turun separoh ya, karena diatur ya, cuman di titik mulai tertentu dia boleh transmit, terus dia bisa kapasitasnya naik jadi 37%. Gitu Bu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Belinda. Oke, Pak. Thank you. Mm. Ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Silakan disimak lagi recordingnya baik yang malam ini nih. Nanti saya pasang di Learn juga, saya forward juga ke grup WA atau dari yang tahun lalu kalau siapa tahu diskusinya lebih panjang, lebih jelas. Dan ibu-ibu selalu bisa baca lagi lecture notes-nya atau baca sklarnya lagi kalau mau dapat penjelasan yang puluhan halaman lebih detail lagi ya. Thank you, selamat istirahat, selamat malam.